kulli niyatin sholihah khususan mu'alliful kitab. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Ya. Silahkan dibuka ibu-ibu, kita sudah masuk di babus sulasi. Iya, kemarin. Saya baru saya terima ya. Izin. Itu undangan. Kemarin Bu Vera di sini ya. Saya lagi umroh itu waktu itu. Ya, kebetulan lagi barengan di sini acaranya ya. Bukan? Oh, di Ciputat. Oh, iya. Tapi bikin juga di sini. Walimahan. Oh, iya. Cowok, cewek anaknya? Cewek. Berarti iya. Masya Allah, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Mohon izin gak bisa hadir kemarin. Ya ibu-ibu ya. Lagi umroh, saya pas umroh itu. Pulang umroh, seminggu di rumah langsung flight lagi ke Aceh kemarin. Saya kebetulan sama Ustadz, kan Ustadz juga orang Tamiang. Jadi ada beberapa saudara-saudara dan kerabatnya juga yang kena kemarin. Tapi alhamdulillah gak ada korban jiwa, cuman ya lumayan hancurnya luar biasa gitu. Itu kemarin saya ke Tamiang itu, Bu, itu banyak ngeliat di pinggiran jalan tuh baju-baju yang gak kepake. Saya kira itu baju-baju yang kerendam banjir, ternyata hasil donasi. Karena kebanyakan baju-bajunya baju perempuan, itu bapak-bapak banyak yang pakai daster, pakai gamis ya. Soalnya jarang ditemukan baju laki-laki, sebab kalau perempuan kan dia donasi baju, emang lemarinya penuh baju semua Bu. Ibu-ibu udah di rumah, lemari banyakkan baju suami apa istri? Istri, ya sesuai dengan tema ya Bu ya. Belum gamisnya, belum roknya, belum jilbabnya. Nah itu kemarin banyak ternyata hasil donasi yang gak kepake juga karena baju-baju perempuan. Jadi kebanyakan baju. Itu kalau kata kerabat suami saya waktu di Aceh Tamiang, Ustadz kita yang paling dibutuhkan sebenarnya bukan pakaian, tapi lebih kepada uang katanya. Karena ya semuanya serba naik, harganya serba tinggi. Jadi itu kalau ada yang mau donasi, mungkin nanti ibu-ibu ada yang mau ke sana ataupun donasi, saya lebih sarankan untuk ngasih uang aja gitu, karena itu yang lebih mereka butuhkan, atau makanan pokok kayak beras ya, yang lain-lain itu lebih dibutuhkan, apapun itulah insya Allah ya. Ya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Ini disebut dengan al-babus sulasi. Isinya tuh 3 perkara. Kalau yang kemarin tuh sunai ya, 2 perkara khoslatani, 2 perkara yang Allah suka, 2 perkara yang begini. Nah sekarang masuknya 3, bab serba 3 begitu. Ya 3 perkara dan lain sebagainya. Kemarin di pembahasan sebelumnya bulan apa kita ngaji? Desember ya? Itu kita bahas terkait dengan, saya review sedikit, man asbaha idha khala fi waqti sabah wa huwa yashku ilan nas diqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah. Jadi siapa orang yang memulai pagi harinya bangun tidur bukan langsung muji Allah, bukan langsung dia bertahmid kepada Allah, tapi apa, wa huwa yashku ilan nas, udah ngeluh sama manusia. Diqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah ya. Maka siapa saja yang berpagi hari masuki waktu pagi yang mengadukan kepada orang-orang akan kesulitan hidupnya, maka seolah-olah dia sedang tidak bersyukur kepada Allah. Makanya kalau kita bangun tidur kan doanya gak boleh ketinggalan tuh ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Minimal gak baca doa itu ngucap hamdalah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa bangun pagi ini. Karena berapa banyak orang yang tidur tapi gak bangun lagi. Sebab kata para ulama, an-naumu nisful maut. Tidur itu setengahnya kematian. Ada yang tidur bisa bangun lagi, ada yang tidur pindah alam. Berapa banyak orang yang wafat ketika tidur? Baik itu tidur siang ataupun tidur malam. Makanya saya pernah sampaikan kalau malam mau tidur, punya kesalahan sama orang lain, minta ampun sama Allah. Kalau malam mau tidur, punya salah sama pasangan, sama anak, minta ampun dulu. Jangan mau tidur masih berantem sama suami. Istrinya nempel ke tembok, lakinya ke ujung, mau jatuh dari tempat tidur. Saking diem-dieman bertengkar gitu ya.
Ya kesel boleh, cuman saling minta ridho. Kenapa? Dikhawatirkan paginya nggak bangun lagi. Kan kalau udah minta ridho, minta maaf enak Bu. Bang maafin saya bang ya, kenapa? Ya kalau saya bikin salah hari ini doain. Kalaupun besok nggak bangun lagi doain jadi istri soleha, dapat ridho suami, masuk surga nantinya. Begitu. Siap nggak Bu? Bu? Ibu? Siap nggak tiap malam kita minta maaf sama suami? Jangan dah ustazah nanti jadi doa katanya. Ntar beneran besok pagi nggak bangun lagi. Enggak, itu kan cuman kebiasaan baik para orang-orang solih. Yang minta maaf bukan cuman kita Bu, suami juga. Jadi salingan minta maaf. Maafin ya, maafin ya bunda. Kita saling ridho, minta maaf. Kalau besok pagi nggak bangun lagi, ya udah saling memaafkan. Sama-sama minta surga sama Allah, gitu. Jadi jangan lagi dibahas yang lain-lain. Iya, nanti kalau mama nggak ada, ayah nyari lagi katanya. Nanti kalau mama nggak ada, dikasih yang mama udah kumpulin. Nah itu nggak usah dibahas lagi. Orang kalau udah mati Bu, nggak mikir lagi tuh yang dunia. Karena nggak manfaat buat dia di kuburan. Itu kemarin saya baru tausiah daerah Bekasi kalau nggak salah ya, Jati Asih. Tausiahnya itu kajian keluarga tapi private. Jadi cuma satu keluarga, misalnya Mbak Vera sama suaminya sama anak-anaknya sama supir ART-nya gitu doang. Jadi satu keluarga anaknya 3 sama para supirnya, para asistennya udah segitu doang di ruang tamu ngajinya. Saya bilang pas baru datang kaget juga ya. Saya tanya jamaahnya mana ya Pak ya? Ya Bu ya. Oh enggak ustazah ini kajian private katanya keluarga. Oh saya bilang itu pertama kali. Dan ada yang lebih private lagi dari itu. Saya pernah dulu dihubungin sama salah satu instansi ya, salah satu disebutnya apa ya, kepolisian Bu dari Depok gitu. Itu dulu bagian apa saya nggak tahu ya, jadi ngubungin asisten saya, ustazah kosong nggak ya besok, itu mendadak. Saya bilang oh iya ada apa, ini pengen kajian katanya. Kajiannya insya Allah diadakannya di apartemen daerah Margonda Depok. Oh iya, saya iakan, saya datang sama supir sama asisten kala itu. Dan dikawal tuh sama polisi Bu, dari baru datang masuk apartemennya sampai naik itu ke lantai kalau nggak salah 15 apa 20 saya lupa ya antara itu. Jadi naik dan itu dalam satu rumah apartemen. Ya, masuk saya tanya, jamaahnya mana ya saya bilang. Mohon maaf ustazah, ini kata para pengawal-pengawalnya, polisi-polisinya. Mohon maaf, jadi ini yang mau ngaji itu bukan jamaah full kumpul gitu. Tapi kita minta ustazah datang itu tolong ustazah nasihati tausiah sama siapa? Anak salah satu petinggi. Petinggi kepolisian lah pokoknya ada gitu ya. Saya nggak sebutkan anak salah satu petinggi. Jadi ini anak masa pubertas lagi kuliah. Kemudian punya problem sama orang tuanya. Balik ke apartemennya nggak mau pulang-pulang ke rumahnya. Tolong ustazah nanti diceramahin, ditausiahin katanya. Saya bilang, oh iya. Saya kira pengajian itu konsultasi gitu ya. Oh ini ngajinya di mana? Saya bilang di kamarnya ustazah langsung katanya. Oh ya saya bilang ini kayaknya bukan kajian, sesi curhat ya. Face to face gitu. Jadi ngajinya di atas tempat tidur ya. Yang ngaji juga bukan ke ibu-ibu pakai jilbab begini, enggak gitu ya. Ya dia curhat, ustazah aku pengen curhat katanya. Oh iya ya saya bilang Masya Allah ini saya baru pertama kali kajiannya se-private ini gitu ya. Jadi langsung, dan itu dari awal gak bilang karena mungkin takutnya saya nolak juga. Itu bener-bener cuman anaknya yang suruh saya nasihatin. Jadi seberapa lama saya bilang, ya pokoknya senyaman ustazah, senyaman anaknya katanya. Jadi di situ yang aktif saya bilang, adek, ada yang mau diobrolin lagi? Aku bingung ustazah katanya. Waduh ini apa saya bilang ya. Jadi sesi ngobrol bareng gitu ya waktu itu ya. Ya saya rasa ada beberapa memang keluarga yang bikin kajian private dan mungkin mereka nggak punya waktu kalau datang ngaji keluar. Dan itu langsung gurunya, ustazahnya yang dipanggil ke rumah. Jadi kajian rutin gitu ya. Nah itu kemarin satu keluarga cerita. Itu benar-benar private Bu, di ruang tamu saya ngajinya. Gak pakai mic, gak pakai apa, kayak ngobrol. Itu satu keluarga. Mereka bilang, ustazah
Kami satu keluarga sudah beli kuburan katanya. Sudah mempersiapkan pemakaman. Yang tadi Ustazah cerita, pemakaman ada di daerah Karawang. Saya nggak sebutkan namanya karena ini masuk YouTube. Nanti takutnya promosi. Karena saya nggak di-endorse. Ada satu pemakaman mahal daerah Karawang ya Bu ya. Dan mungkin nanti next bakal ada pemakaman-pemakaman yang mahal juga yang serupa. Di Cinere belum ada Bu. Belum ada. Karena Cinere paling mahal kuburan itu di angka 7 sampai 10 juta. Itu pemakaman umum. Jadi kalau mau aman itu punya satu lahan kosong tanah kuburan yang itu diwakafkan untuk satu keluarga besar. Jadi kalau wafat nanti nggak bingung lagi. Dimakamin di mana ya? Di kampung atau di kota ya? Nggak bingung. Jadi udah punya tanah kuburan. Syukur-syukur tanah kuburannya itu dekat masjid. Jadi yang ngelola adalah masjid. Itu yang sudah-sudah begitu. Nah ini mereka cerita, Ustazah saya salah nggak satu keluarga sudah beli tanah pemakaman. Di daerah Karawang yang Ustazah cerita tadi harganya mahal Bu. Satu lubang kuburan itu dibanderol dengan harga estimasinya itu sekitar 250 juta. Satu lubang kuburan, hampir seharga rumah, tipe 45. Ya. Dan yang paling tinggi itu ada yang di harga 1 M untuk satu lubang kuburan. Bedanya itu secara fasilitas, kalau yang ratusan juta, fasilitasnya katanya lebih sempit, buat duduk keluarganya lebih dikit, ya. Tanahnya juga tidak secantik tanah yang harga 1 M. Kalau yang 1 M itu areanya lebih luas, rumputnya lebih hijau, ada area untuk penginapan keluarganya, dan infonya malaikatnya lebih baik katanya. 1 M bayarnya. Pakai AC gitu ya. Oh jadi di kuburannya dipasang AC gitu ya. Allahu Akbar. Jadi mau itu kuburan dipasang AC, air purifier, ya tetap aja kuburan, nggak ngefek juga ya. Ya Allah ya Rahman. Jadi saya bilang sama tuan rumah kemarin, saya bilang Pak, Bu, ya nggak apa-apa. Saya bilang sangat boleh Bapak sudah dengan keluarga itu sudah beli tanah kuburan yang harganya fantastik ya, mahal, dengan catatan memang ada duitnya, bukan pakai duit orang. Jadi ada orang pengen beli makam mahal, cuman duitnya duit orang atau hasil ngambil hak orang lain, itu yang nggak boleh. Jadi kalau ada rizkinya dan pengennya sudah nanti nggak repot lagi, ini jadi dia sudah booking tuh. Keluarganya berapa? 5 orang. Jadi sudah 5 lubang yang di booking. Ya wafatnya kapan? Wallahu alam. Tapi itu bagus menurut saya. Kenapa? Jadi zikrul maut, pengingat kematian. Jadi kalau pengen bikin maksiat, dosa itu saling ingetin tuh. Watawassau bil haqqi watawassau bisabr. Mah, Pah, yuk jangan bikin dosa. Kenapa? Kita udah booking lubang kuburan katanya. Itu kan jadi zikrul maut tuh. Ya. Bahkan yang pernah kita bahas ya Mbak Vera ya. Mbak Vera juga sudah melakukan itu sudah menyimpan kain kafan di lemarinya masing-masing. Kemarin saya kan punya kajian juga daerah Pamulang. Itu kajian fikih ya ibu-ibu. Telepon dari taklim ya, Ustazah saya minta tolong dong Januari ini kajiannya kita jangan teori dulu katanya. Saya pengen praktek kepengurusan jenazah. Jadi kemarin saya praktek kepengurusan jenazah itu sama para jamaah dari mulai adab al-hudur, adab-adab kehadiran orang-orang di sekitar orang yang sedang sakaratul maut. Jadi kalau ada orang lagi sakaratul maut, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang sekitar? Jangan main handphone, jangan gibah, jangan ngomongin warisan, jangan yang lain-lain. Tapi apa? Salah satunya diantaranya adalah mentalkinkan si mayit. Kan dia lagi sakaratul maut nih, lagi sulit kan? Maka talkinkan. Yang pertama dengan syahadatu billah, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Kalau si mayit nggak bisa ngikutin minimal kalimat tahlil la ilaha illallah. Kalau si mayit juga nggak bisa ngikutin karena saking keluhnya saat sakaratul maut, maka dengan ismu dzat Allah itu kan salah satu adab yang harus dilakukan. Kemarin saya bahas sama para jamaah dari mulai adab-adab si mayit itu lagi sakaratul maut, kemudian memandikan, mengkafani, sampai menyolatkan. Itu penting. Jadi ilmu kepengurusan jenazah itu penting walaupun hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Selain zikrul maut, kita ingat mati, ini besok kita yang diginiin.
Besok kita yang diurusin. Yang kedua, kita nggak bisa menyerahkan sepenuhnya hanya kepada amil atau orang yang ngurusin. Saya mah nggak mau belajar ustazah, saya merinding lihat mayit katanya. Takut saya mah, takut kepikiran. Udah, pokoknya ada yang tugasnya emang tukang mandiin, ya tukang nyolatin. Saya mah nggak mau tahu. Padahal itu ilmu penting yang harus kita pelajari. Minimal kalau orang lain mungkin ya udahlah kita nggak ikut berkecimpung nggak apa-apa. Kalau itu suami kita sendiri, kalau itu orang tua kita sendiri, kalau itu saudara kita sendiri, minimal yang mandiin orang terdekat. Jadi kalau ibu kita meninggal, siapa yang paling berhak memandikan? Mahramnya, anak perempuannya, ibunya, saudara perempuannya, begitu juga suaminya, itu boleh. Maka penting kepengurusan jenazah, insya Allah lain waktu nanti kita bahas itu ya lebih rinci ya ibu-ibu ya. Iya, mau Ustazah. Ustazah satu lagi, iya. mumpung tadi kita lagi ngomong prolog di awal. Betul nggak sih Ustazah katanya kan memang kalau misalnya istri wafat duluan, suami itu laki-laki disunahkan sebaiknya menikah gitu ya. Karena katanya setengah agamanya itu udah nggak ada lagi. Jadi nanti jangan sampai dia wafat kosong gitu ya. Agamanya cuma setengah. Itu sebenarnya betul apa enggak sih? Maksudnya kalau kalimat sunnah itu tidak sunnah. Artinya kalau sunnah tuh, maksudnya kalau kalimat sunnah betul sunnah ya. Artinya dikerjain berpahala tapi ditinggalin gak dosa. Artinya dia mau nikah lagi ya pahala. Kenapa dapat pahala? Kenapa disebut sunnah? Karena satu, menikah itu kan sunnah Nabi. Yang kedua, agamanya lebih sempurna disebabkan dia lebih mampu menjaga syahwatnya. Jadi maksudnya kan katanya kan kayak kemarin waktu saya menikahkan anak kan katanya kan kalau menikah itu berarti kan melengkapi agama, maksudnya setengah agama. Jadi kalau misalkan suami wafat ataupun istri wafat, berarti kita statusnya kembali kurang lagi sempurna. Kurang sempurna. Kurang gitu. Sempurnanya tuh maksudnya bukan yang nggak sempurna, artinya kurang sempurna karena ada banyak peluang setan untuk mengganggu kita berbuat dosa. Ada lebih banyak peluang setan. Orang kan kalau sendiri peluang setannya lebih banyak. Coba kalau orang sudah menikah, mohon maaf ya. Kenapa disebut agamanya lebih sempurna? Ketika dia pengen buat dosa, menyalurkan syahwatnya, dia ingat, oh saya punya yang halal. Jadi yang halal itu jadi penyempurna. Ibarat apa ya? Enggak, jadi maksudnya tuh pertanyaan saya tuh relate-nya itu ke apa? Apakah betul? Jadi misal kalau suami yang istrinya sudah wafat duluan itu agamanya dia dianjurkan untuk menikah. Enggak, maksudnya agamanya jadi tidak sempurna gitu maksudnya. Iya betul. Jadi karena itu kan kesendirian itu nggak dihitung bahwa dia udah pernah menikah misalnya udah puluhan tahun itu kan udah itu pernah dihitung. menikah. Jadi masih ada istrinya itu agamanya sudah sempurna. Artinya syahwatnya bisa disalurkan ke jalan yang benar. Itu yang disebut dengan agamanya sempurna. Nah, imannya kalau bisa istrinya dijaga. sudah wafat? Kalau istri sudah wafat kan kembali lagi. Dia itu berikhtiar untuk menjaga dirinya sendiri. Karena yang halal sudah nggak ada. Maka tidak ada larangan laki-laki yang istrinya meninggal, dia untuk menikah lagi dengan niat untuk menjaga diri dari hal yang haram. Agar agamanya kembali sempurna. Jadi kalau misalnya dia memilih tidak menikah dan dia wafat, lelaki tersebut berarti dianggap sama malaikat agamanya masih setengah lagi gitu ya? Tidak juga, artinya begini. Ya, maksudnya agamanya sudah full kafah, Mbak Vera. Jadi dibilang setengah kurang sempurna agamanya tuh berkaitan dengan syahwatnya yang disalurkan. Artinya urusan dia full atau tidak agamanya itu kan urusannya dengan Allah. Cuman memang dalam menjalankan perintah agama setiap harinya ada kekurangan. Jadi maknanya bukan kesempurnaan menjaga diri. Tapi ada kekurangan karena dia tuh diliputi dengan kegalauan. Ya Allah saya pengen nyalurin tapi gak punya istri. Ya Allah saya butuh tapi siapa ya gitu. Ya Allah nah itu disebut dengan kekurangan. Sedangkan kalau wanita katanya sunahnya itu menikahnya dengan lelaki yang lebih baik daripada suaminya yang sebelumnya. Kalau bisa dapatin yang seperti itu. Tapi kan kalau jodoh kita gak bisa memastikan. Ya, seperti kayak Ummu Salamah itu ya. Maksudnya Ummu Salamah dapatnya langsung Rasulullah. Makanya doanya ibu-ibu kalau Mbak Vera, Allahu alam, pengennya sih panjang umur pasangan kita. Kalaupun nanti ternyata suami wafat duluan, ya, ibu jangan mesem-mesem ini. Kalaupun andai kata suami wafat duluan, ikutin doanya tadi Ummu Salamah. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, berikan pahalaku dengan musibah yang menimpaku. Artinya kehilangan suami tercinta.
Wakhluf li khairan minha ya Allah, gantikan aku dengan yang lebih baik. Maka doa ini didawamin sama Ummu Salamah, digantiinnya langsung Rasul yang jadi suami keduanya. Ya kita kan gak mungkin dapat suami kayak Rasul, Bu. Tapi minimal lebih solih dari suami yang pertama. Kalau, ibu jangan dibayangin. Ini kalau ya, andai kata suami kita duluan. Begitupun suami, kalau istrinya wafat duluan, dianjurkan untuk doa demikian. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha ya Allah. Kasih aku pahala. Dan andai kata diberikan ganti, kasih istri yang juga soleha. Kalau istri saya dulu soleha, maka saya juga minta yang soleha ya Allah. Kalau suami saya dulu soleh, saya minta juga yang soleh. Nah seperti itu. Jadi gak ada larangan Mbak Vera untuk menikah lagi ya. Sebab apa? Gak usah mikirin gini, ada orang yang mau nikah lagi, nanti istri saya di alam kubur gak ridho sama saya. Atau suami saya gak ridho kalau saya nikah lagi, udah gak ada urusan. Karena kalau orang sudah wafat, dia sudah cerai artinya. Cerai mati. Di situ sudah bukan pasangannya lagi, karena sudah terpisah alamnya ya. Maka gak ada urusan lagi pasangan yang sudah wafat, silahkan untuk mencari orang yang sekiranya bisa membantu menyempurnakan agamanya lagi, menjaga syahwatnya lagi. Itu doa Ummu Salamah bisa dipakai oleh wanita yang mungkin baru bercerai hidup. Itu ya, betul. Boleh. Jadi gini, doa itu bukan cuman buat orang yang kehilangan suami yang wafat. Tapi siapapun yang kena musibah. Ya, mohon maaf, ada orang yang wafat anaknya, ada yang wafat orang tuanya, ada yang wafat pasangannya, ada yang bercerai dengan pasangannya, ada yang mohon maaf baru ditipu, ada yang kena bangkrut, itu kan musibah semua. Bala yang Allah kasih. Nah ketika kita ridho, baca doa itu, Allahumma ajirni ya Allah, memang berat ridho dengan musibah yang hadir. Kasih aku pahala sebab kesabaranku ngadepin musibah ini ya Allah. Wa khluf li khairan minha, gantiin dengan yang lebih baik jika engkau berkenan ya Allah. Jadi apapun itu Mbak Vera, yang cerai pun boleh dia doa kayak gini, ya Allah kalau kemarin pernikahanku ternyata sampai situ jodohnya dan mudorot kalau dilanjutkan, maka wa khluf li khairan minha, gantikan aku dengan yang lebih baik ya Allah. Jadi saling doainnya begitu ya Bu ya. Kalaupun ternyata wallahu alam, nauzubillah, artinya ini kan kemungkinan yang lain. Jadi kita tuh gak bisa menutup kemungkinan pasangan meninggal, itu kan kemungkinan yang pasti terjadi. Kemudian perceraian dalam rumah tangga, itu juga kemungkinan yang bakal terjadi. Kalaupun terjadi demikian, jangan pernah menyalahi takdir, tapi doa. Doa yang tadi. Qadarullah wa masya'a fa'ala, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha ya Allah. Engkau yang punya takdir semuanya ya Allah. Wa khluf li khairan minha, gantikan aku dengan hal yang lebih baik ya Allah. Gitu ya Bu ya. Itu mintanya sama Allah. Begitu ya Mbak Vera ya. Saya izin lanjutkan ya. Jadi kemarin gak boleh, pembahasan yang bulan lalu tuh gak boleh kita di pagi hari udah mengeluh. Apalagi yang dikeluhkan masalah dunia. Ngeluhnya bukan sama Allah, tapi ngeluhnya sama sesama manusia. Bangun tidur udah ngeluh sama suami. Ya Allah bang, kapan sih kita punya rumah yang bagus? Gini mulu rumah. Bangun tidur gak enak bener mandangin tempat tinggal. Oh itu kan udah ngeluh tuh pagi hari, dan ngeluhnya curhatnya sama manusia. Maka kata Allah, siapa yang pagi hari udah memulai hidupnya dengan keluhan yang didengar oleh manusia lainnya, maka sesungguhnya dia sedang menyalahi takdir Allah dan Allah murka sama manusia, model begitu. Makanya gimana hidupnya mau diberkahin dari pagi udah ngeluh. Coba pagi-pagi mujinya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, emang sakit badan saya semua, asam urat rematik ya Allah. Kalau bangun pegel badan semua ya Allah. Tapi saya yakin ini bukti cintamu kepadaku ya Allah. Alhamdulillah. Tuh ngeluhnya langsung sama Allah. Itu yang kemarin ya. Jadi jangan sampai di pagi hari pertama mengeluh sama manusia. Masih ingat ibu-ibu? Yang kedua, jangan sampai yang dikeluhkan perkara dunia, li umurid dunya hazinan faqad asbas sakhitan Allah. Jadi satu, nggak boleh pagi-pagi langsung ngeluh sama manusia. Yang kedua, yang dikeluhkan ya masalah dunia. Dan yang ketiga, wa man tawaddu'a li ginan li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulusa dinihi. Dan yang ketiga, ada orang yang pagi hari mengawali hari sudah merendahkan dirinya di hadapan orang-orang kaya. Ya, faqad dhahaba thulusa dinihi. Maka sungguhnya siapa saja yang merendahkan diri terhadap orang kaya,
karena kekayaan yang dimiliki orang tersebut, maka sungguh telah hilang 2/3 agamanya. Nah ini jadi artinya apa? Keluhan kita tuh nggak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Jadi kalau punya keluhan, kembalinya kepada Allah. Jangan merasa ada yang mampu memberi solusi selain Allah. Kan kalau kita datang sama orang kaya, Bu, saya susah banget, Bu. Saya yakin cuman ibu yang bisa ngasih makan saya. Cuman ibu yang bisa menghilangkan kemiskinan saya. Berarti dia meminta kepada selain Allah. Nah itu bahasan kita yang bulan lalu. Kita masuk bahasan yang selanjutnya. Wal maqalatus saniyatu. Maqalah yang kedua. Kalau kemarin yang pertama. An Abi Bakar Siddiq, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau berkata, apa kata beliau? Salasun la tudriku bis salasin. Ada 3 perkara yang tidak akan tercapai dengan 3 perkara. Ai salasu khisalin la tutlabu bis salasati asya. Yakni 3 hal yang tidak bisa dicari dengan 3 perkara tadi. Pertama, apa 3 perkara yang gak bisa dicapai dengan 3 perkara? Kita ke poin yang pertama. Al-ghina bil muna. Gak bisa pengen kaya tapi tiap hari cuman ngelamun. Gak bisa. Ini poin yang pertama. Pengen kaya tapi kerjaannya cuman ngelamun. Dulu ada tuh sahabat Nabi didatengin sama Sayyidina Umar. Ada seorang pemuda yang di dalam Masjid Nabawi kerjaannya ngangkat tangan. Tiap hari Sayyidina Umar ngelihat, ya Allah, kayakan aku ya Allah, ya Allah, banyakin uangku ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh, tiap hari doa. Ibadah aja, doa aja. Ditanya sama Sayyidina Umar, wahai pemuda, apa yang sedang engkau doakan? Aku minta rizki yang banyak dari Allah. Aku pengen jadi orang kaya, wahai Sayyidina Umar. Tapi aku lihat dari kemarin engkau doa aja. Apakah engkau tidak bekerja? Tidak, wahai Sayyidina Umar, aku yakin rizki itu datangnya dari Allah dan cukup minta sama Allah. Gak perlu kerja. Ini salah gak begini, Bu? Salah. Ibu doa aja, kerja mah gak mau. Kaya apa enggak? Ya Allah, ibu yang diarepin cuman apa? Uang kaget. Ya Allah, turunin duit dari langit ya Allah. Ya Allah, kalau ada pohon duit tanemin depan rumah saya ya Allah. Kan mustahil begitu. Walaupun idza arada syai'an ayyakula lahu, enggak ada yang enggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak, ya. Cuman apa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, usaha tanpa doa kosong. Doa tanpa usaha bohong. Orang kalau pengen kaya raya ya ikhtiar. Orang pengen punya banyak hal ya harus punya skill. Orang kalau pengen ini itu ya usaha. Maka harus balance. Doa iya, usaha iya. Berjalan beriringan. Ibu, suami berangkat kerja, ya Allah, angkat derajat suamiku ya Allah, naikkan jabatannya, naikkan gajinya ya Allah, cukupkan keluarga kami ya Allah. Buatlah suamiku mampu meratukan aku sepenuhnya ya Allah. Itu kan doa ibu-ibu begitu ya Bu ya. Tiap sholat tuh. Ini kan harus balance. Istrinya doa, suaminya usaha. Lah kalau ibu doa, suaminya gak mau kerja di rumah aja, gimana mau kaya raya? Atau mungkin diri kita sendiri cuman doa tapi gak ada kerja usaha. Bagaimana mau kaya raya? Maka suami istri kalau pengen berkah rumah tangganya, pengen berkah rizkinya, mereka harus kolaborasi. Ibu, tadi kesini udah cium tangan kan ya? Udah? Benar? Udah? Udah. Suami berangkat kerja selalu cium tangan? Halo? Ini ada yang keceplosan. Enggak katanya. Bagaimana kolaborasi yang epik yang baik? Suami mau berangkat kerja, ucluk, istri nganterin sampai depan pintu. Dibenerin, kalau berangkat ke kantor dasinya ditarik, benerin. Tas kopernya dikasih, itu kan kalau mau ke kantor. Kalau suaminya mau ke sawah, cangkulnya dikasih. Nih bang cangkulnya ya. Kalau suami mau dagang bakso, gerobaknya dikeluarin. Ya kan masing-masing ya Bu ya. Dengan pekerjaan yang ada, alhamdulillah. Dianterin suaminya sampai depan. Abang mau usaha ya, mau kerja? Iya mah, doain papa ya mah ya. Iya, cium tangan suami, bismillahirrahmanirrahim, cium bolak-balik.
Sudah kita cium tangan, kita doakan ya Allah, mudahkan rizki suamiku, aku ridho ya Allah, aku ikhlas ya Allah, aku doakan suamiku pulang membawa keberkahan, kerjanya jadi ibadah, engkau ridhoi setiap langkahnya ya Allah. Itu doa istri tuh. Sudah kita cium tangan, suaminya cium kening istrinya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu jangan dibayangin Bu, ya, tapi dipraktekin ini nanti. Ya, dicium keningnya istrinya, kata suaminya sambil cium keningnya sambil doa. Kebanyakan suami ngedoain istri itu pas akad nikah doang. Kan kalau lagi akad nikah itu setelah angkah tuka wa zawajtuka gitu ya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Saya terima nikah dan kawinnya dibayar tunai. Udah tunai, alhamdulillah barakallahu lakuma, saling cium tangan. Baru kata yang tukang motonya, suaminya cium jidat istrinya cium. Nah nyiumnya itu bukan sekedar nyium, tapi ada doanya. Bagaimana doa suami mendoakan istri, dan itu dilakukannya jangan cuman pas akad nikah, tapi tiap hari mau berangkat. Sebelum berangkat, Bu, ini besok sampein ke suami ya Bu ya. Bang, kalau nanti mau berangkat, mama cium tangan abang, abang cium kening mama. Ya, maksa ya nggak apa-apa, tapi itu jadi kebiasaan gitu ya. Ini ada suami istri yang kalau mau berangkat kerja kayak orang nggak kenal gitu ya. Ma, papa berangkat ya, ya kunci pintu Pak, kunci katanya. Pas suami mau pulang, tuk 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 tuk, istrinya lagi nonton sinetron, ada yang lagi nonton drakor, ada yang lagi hip dengan racin lah, ya. Papa ya? Iya mah, bukain dulu. Mama lagi nonton, udah gak dikunci, buka aja buka katanya. Ya, hilang keberkahannya tuh kan, dilepas suaminya. Bismillah. Saling dicium keningnya, didoakan oleh suaminya. Rabbi habli zaujan solihah, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, jadikan istriku istri soleha, istri yang bersyukur, istri yang bersabar tatkala suaminya nyari nafkah di luar ya Allah. Saling doain. Suami berangkat baca doa bismillahirrahmanirrahim Allah. Bu, kalau kita bayangin indah nggak begitu Bu? Banget. Tapi kalau udah dipraktekin sulit ya. Teorinya mah indah dan insya Allah kalau dipraktekin lebih indah. Suaminya berangkat, istrinya masuk rumah, istrinya ambil air wudhu, mulai sholat duha. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhir. Ya Allah, yang di atas turunin, yang di bawah dikeluarin, yang jauh dideketin, yang susah dimudahin. Itu kan doa kita tuh. Kita doain suami kita, ya Allah mudahin langkah suami saya. Ini kolaborasi yang epik suami istri. Makanya kalau ada istrinya ahli ibadah, istrinya suka ngangkat tangan, istrinya yang doa dalam rumah, kemudian suaminya keluar lillahi ta'ala nyari rizki karena Allah, gak macem-macem, itu bukan main keberkahan rumah tangganya. Makanya kata Sayyidina Umar, pemuda jangan cuma doa ngangkat tangan, gak bakal kaya. Kamu usaha juga, tatkala dia usaha jadi pedagang, punya pekerjaan, punya skill dan lain sebagainya. Sambil dia berusaha, dia angkat tangannya. Sambil dia kerja, gak lupa waktu sholatnya. Sambil dia nyari nafkah, setiap minggu dia sisihkan waktunya untuk taklim dan mengaji. Di sini letak keberkahan, usaha dan doa. Makanya disebutkan dalam kitab ini, al-ghina bil muna bidhamil mim jam'u maniyatin ay fala yahsulul ghina bil amani bal bil qismati minallah. Gak bakal kaya orang yang tiap hari kerjaan yang lamun. Kalau tadi pemuda masih bagus, dia doa. Ini mah ngelamun Bu, ngelamun. Ya tahu kan ibu ngelamun ya. Jadi kata Imam Kusyairi, wal farqu bainar raja wa bainat tamanni ay at-tamanni yurisu sahibuhu al-qaslu. Apa bedanya roja dengan tamani? Ini dicatat nih Bu. Roja dengan tamani, apa bedanya? Kalau roja itu disebut dengan al-juhdu wal jiddu ya. Jadi gini.
Roja ini sikap terpuji di mana disebut dengan harapan, cita-cita. Ya, harapan atau cita-cita. Jadi roja itu berharap sesuatu, ya bercita-cita sesuatu disertai dengan amal, itu namanya roja. Ya. Maka fil lugha disebut juga dengan al-amal, roja itu cita-cita. Wa fil istilah ta'alluqul qalbi bimahsuli mahbubin fil mustaqbal. Keterikatan hati pada hasil yang cintai di masa depan. Artinya orang itu nggak disebut roja kalau dia nggak sambil beramal. Dia punya harapan, punya cita-cita tapi sambil diamalin. Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah tahun depan. Apa yang harus dia lakukan? Nabung. Belajar fikih umroh. Cari ilmunya. Ada rizki, taruh lagi. Daftar umrohnya, daftar hajinya. Itu yang disebut dengan roja. Dia berharap sama Allah sambil ikhtiar. Tapi ada yang disebut dengan tamanni, ya, tamanni. Ar-roja ma qaranahu amal wa illa fahuwa umniyah. Harapan itu masih mesti disertai amal. Jadi cita-cita itu harus dibarengin amal. Kalau nggak dibarengin amal, namanya angan-angan. Itu yang disebut dengan tamanni. Jadi tamanni itu ngelamun, diem, berangan-angan. Ibu duduk di bangku di tempat tidur, habis nonton sinetron. Atau abis nonton, apa ibu sukanya drakor apa deracin? Hah? Enggak, atau suaminya yang suka deracin? Itu lagi rame itu ya. Itu ya Allah, banyak suami-suami yang kalau diem nonton ini deracin. Habis nonton sinetron, ya Allah indah bener di sinetron, ibu ngelamun diem. Ya Allah saya pengen begini, begitu. Dilamunin tuh, didiemin. Tercapai atau enggak? Karena itu lamunan yang nantinya dirasuki oleh setan, yuwaswisu fi sudurinas. Makin ditiup tuh sama setan, ngelamun aja. Itu namanya tamani, angan-angan, khayal, hayalan namanya. Jadi beda roja dengan tamani. Jadi kalau tamani itu namanya berkhayal, tapi nggak ada usaha. Tapi kalau roja bercita-cita, berharap disertai dengan amal ataupun usaha. Gitu ya. Jadi penting sekali kita untuk roja, berharap jangan sampai pengen kaya tapi nggak balance. Dan sekali lagi, kaya itu urusan Allah. Ya Bu ya, urusan Allah. Bal bil qismati minallah. Karena ada orang yang udah ditulis dari semenjak zaman ajali. Fayanfukhu fihi ruh, usia 4 bulan masih dalam kandungan ibunya ditulis. Ajaluhu rizkuhu, ya, kematiannya, ajalnya, rizkinya, pasangannya udah ditulis. Tapi bagaimana ustazah ini ngomongin takdir lagi? Ada orang yang dari dalam perut udah ditakdirin kaya raya. Pas lahir udah pakai barang branded. Itu masih bayi tuh Bu. Strollernya aja harganya 50 juta. Ada. Baju bayinya aja harganya jutaan. Ada. Itu kan berarti udah kaya dari kecil Bu. Ya, ada yang sudah ditakdirkan dari kandungan kaya raya. Sampai wafat dia kaya raya, old money namanya. Ya, udah orang kaya emang 7 turunan dah begitu. Tapi ada orang yang dilahirkan dalam keadaan miskin. Cuman tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia miskin pas lahir. Tapi begitu gede berubah jadi kaya raya. Kenapa? Sebab kata Allah, Allah nggak akan ngerubah suatu kaum kecuali ada ikhtiar dia untuk berubah. Kita memang lahir dari keluarga miskin. Kita memang lahir dari keluarga yang serba kekurangan. Makan telur 1 di dadar dipotong 7. Ya, ada kan yang begitu ya? Makan Indomie 1 dibagi berlima. Beli sate 10 tusuk dibagi 1 keluarga. Makanya saya baca tulisan di TikTok, saya ketawa-tawa Bu. Ada yang bikin tweet-tweet ataupun tulisan katanya gini, ya Allah, saya baru tahu betapa nikmatnya makan sate 1 bungkus untuk sendiri. Ya Allah, saya baru tahu ternyata telur 1 itu buat 1 orang boleh ya katanya. Karena selama ini emak saya ngebagi 7 orang katanya. Nyata 1 orang 1 telur tuh boleh ya. Itu kan berarti dia pernah melewati fase yang sedih gitu Bu kalau diceritain.
Tapi ketika dia besar, berusaha, dia belajar, ikhtiar, dirubah keadaannya sama Allah. Kaya raya, kecukupan, Allahu Akbar. Itu ada konten tuh waktu itu tuh, Ibu melihat nggak? Mungkin di Facebook, di Instagram. Ada orang tua yang nyuruh anaknya jalan, itu kontennya. Ini anaknya bisa ada 2, suruh jalan. Anaknya dua-duanya belakangnya bapaknya. Kata ibunya bilang, siapa yang masih kecil suka nginep di hotel? Anaknya maju. Siapa yang masih kecil suka makan di restoran? Anaknya maju. Siapa yang masih kecil sudah naik pesawat jalan-jalan ke luar negeri? Anaknya maju. Ya. Kemudian kata ibunya, siapa yang masih kecil gak pernah diantar naik mobil tapi naik angkot? Bapaknya ngelangkah. Anaknya langsung nengok. Sedih tuh. Itu kan kalau memang anak-anak orang kaya kan mereka jadi self reminder ya Bu ya. Siapa yang kalau masih kecil makannya susah gak pernah diajak ke restoran? Ayahnya maju. Siapa yang kalau dari kecil pengen beli baju nunggu lebaran? Ayahnya maju. Anaknya ngerenung. Akhirnya apa di akhir video itu saya sampai nangis ngeliat videonya. Dipeluk sama anaknya. Ayah katanya. Ibu artinya ya anaknya bisa enak kan karena perjuangan orang tuanya. Orang tuanya dulu juga susah masih kecil. Boro-boro nak. Ya ada yang masih kecil sudah diajak umroh. Ya Allah ya Rahman ini kayak saya kemarin, saya ngajak anak saya yang SD kan umroh ya Bu ya. Sampai sana kita ngasih muhasabah. Kata saya sama Ustadz bilang, alhamdulillah kakak masih kecil. Usianya masih 8 tahun. Udah sampai ke Mekah Madinah. Udah bisa naik pesawat. Udah sampai ziarah ke makam Nabi. Udah tahu Jabal Uhud, Jabal Rohmah. Dulu Abi sama Umi umroh itu nunggu dewasa dulu. Mana ada masih kecil diajak umroh. Boro-boro naik pesawat juga. Diem anak saya. Ngerenung. Emang Abi sama Umi dulu gak minta aja umroh sama orang tuanya katanya. Itu kan jawaban anak kecil yang ya dia gak ngerti sebenarnya ya. Kenapa gak minta aja naik pesawat terus umroh katanya. Nah, saya kasih pengertian lagi. Iya kan gak seenak kayak kakak sekarang bla bla bla. Nah itu penting tuh. Jadi kalau kita ngasih kenikmatan buat anak-anak kita, abis itu dinasehatin. Alhamdulillah nak, mamah mah dulu pengen makan di restoran ge susah. Adek mah tinggal tunjuk mah hari ini pengen di situ ya. Ya besok maunya di situ ya. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi ngasih kenikmatan sama anak boleh, tapi abis itu dikasih reminder, peringatan. Dikasih muhasabah biar apa? Biar mereka nggak kebablasan. Ya. Maka penting juga Bu, saya kemarin ngeliat podcast salah satu artis. Ibu, halo, masih hidup nih? Masih ya? Saya ngeliat senyap ini kayaknya ya. Saya ngeliat podcast salah satu artis, itu dia udah kecukupan. Jadi udah keuangannya udah aman. Dia bilang insya Allah tabungan saya buat keluarga ini, buat kehidupan keluarga bahkan anak saya sampai besar itu udah cukup. Tabungan kita udah aman. Ya dan anak gue katanya hidup dalam kecukupan semua sekarang. Pengen keluar negeri bisa, kemanapun bisa. Cuman prinsipnya bagus nih kita contoh. Apa dia bilang? Dan ketika di momen dia merasa udah cukup finansialnya, keuangannya terpenuhi, anak-anaknya hidupnya enak, gak kayak dia dulu waktu kecil. Di situ dia ketampar, berpikir, ya Allah, gak bisa nih anak saya dimanjain begini. Gak bisa, karena ada satu momen dia ngajak anaknya jalan-jalan ya ke luar negeri atau luar kota saya nggak tahu, dan anaknya pengen buang air besar, adanya kayak market, minimarket. Disuruh buang air kecil di situ, anaknya nggak mau. Aku bukan level aku Det katanya, bukan level aku papi. Aku nggak suka buang air kecil di sini, tempat umum katanya. Aku harus di hotel atau di restoran, di tempat yang mahal. Nah di situ dia langsung ketampar Bu, sebagai seorang ayah. Akhirnya dia berpikir, oke, gue kasih kemewahan, kekayaan buat anak-anak, tapi ini nggak bisa diteruskan sepanjang itu. Takutnya nanti, ya kita lihat sendirilah anak-anak yang dimanjakan seperti apa. Maka dia akhirnya punya cara bagaimana dia punya kemewahan, tapi juga memberikan ruang anaknya untuk berusaha. Misal, ini kan itu artis ya Bu ya. Ini kalau kita hidup dalam kekayaan kemewahan. Ada orang tua
yang dikit-dikit manjain anaknya dengan dalih apa? Saya mah anak saya harus senang, jangan kayak saya dulu. Kalau saya mah susah, anak saya mah kudu senang. Itu salah tuh prinsipnya tuh. Itu prinsip yang akhirnya menjerumuskan anak dalam keburukan. Banyak orang tua yang suka ngomong begitu. Ya, itu anak makan dikasih terus. Yang diminta nggak pernah dibilang enggak. Biarin pah, biarin. Kita kan susah dulu, anak kita mah kudu seneng. Dikasih semuanya. Itu salah prinsipnya. Membentuk anak yang manja dan tidak mau menghadapi hal yang buruk ataupun susah. Namanya hidup kan turun naik, Bu. Sekarang ibu manjain, duitnya lagi banyak. Lah kalau tiba-tiba nggak punya duit, bagaimana kehidupannya yang akan datang? Maka harus dilatih. Kita kaya raya, punya banyak harta. Oke, saya latih anak saya bagaimana? Saya masukin pondok pesantren. Biar tahu makan itu kudu rebutan. Biar tahu tidur itu nggak selalu pakai AC. Biar tahu nyuci baju sendiri, biar kata anak orang kaya di pesantren aku kudu nyuci baju sendiri. Nah itu kan ngelatih. Jadi jangan sampai memanjakan 100% karena nanti efeknya yang akan datang mereka gak tahu bagaimana menghadapi kehidupan yang sulit. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi yang pertama apa? Gak bisa kaya kalau tiap hari kerjaannya ngelamun aja. Apa yang dilamunin? Kadang-kadang yang dilamunin itu harta orang. Makanya orang kenapa gampang penyakit dengki itu masuk ke dalam dirinya. Dengki, iri, hasad. Semua senang melihat orang susah, susah melihat orang senang karena kerjaannya tiap hari ngelamun, ngebandingin harta dia sama orang. Menghayal. Aduh kalau saya punya harta kayak dia enak bener. Ah dia mah sombong bener. No itu akhirnya iri dengki itu. Karena sering ngelamun. Dan orang yang lebih sehat hatinya dari penyakit iri dengki adalah orang yang hidupnya disibukkan dengan kebaikan. Makanya jangan sering ngelamun, sering ngaji, sering zikir, sering baca Quran. Orang kalau sering ngelamun, yang sering difikirin milik orang daripada milik sendiri. Betul ya Bu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, baik kita singkat. Wasyababu bil khidab falayahsulu syababu bi khidabi sya'ri bil hina wa nahwihi. Yang kedua adalah muda itu nggak bisa didapat dengan semir rambut, semir alis, semir janggut, semir bulu mata. Kan ada orang yang putihnya bukan cuma rambut, bulu matanya ikut putih Bu. Ada ya? Tuh kalau udah tua tuh bulu matanya aja ikut beruban. Disemir tuh bulu matanya. Semir. Ya. Jadi hitam lagi, rambutnya yang tadinya putih disemir hitam. Ini buat kita reminder, disemir hitam itu nggak boleh. Tapi kalau warna lain boleh. Jadi ibu-ibu yang sudah ada ubannya, ibu mau dicat warna apa aja boleh selain hitam. Mau merah, mau ungu, ibu mau hijau, mau biru boleh. Yang penting jangan warna hitam. Hitam itu tidak boleh kata Nabi SAW. Ya. Ya merah lah Bu, biar kayak orang Korea dikit ya. Warna coklat, warna merah itu. Tapi sekeras apapun usaha kita menyemir uban yang ada dalam rambut kita nggak akan mengembalikan predikat muda. Ibu habis disemir pulang, kata cucunya ini nenek saya apa bukan ya katanya. Tetap biar kata rambutnya berubah warna, tapi kerutan di wajah tidak akan tertutupi. Betul nggak Bu? Betul ya. Ibu pengen pakai bedak, pengen nemplokin bedak belah sini, turun kulitnya. Pindah ke belah sini, lebih turun lagi. Jadi mau diakalin seperti apa, mudanya itu nggak bakal hilang. Saya ngelihat ada orang make upin nenek-nenek. Ini udah keriput nih, udah turun loyor pada ya. Jadi bersyukurlah kalau ibu sudah ada di fase itu, artinya ibu dikasih waktu lebih banyak sama Allah. Dikasih panjang umur sama Allah, ya. Ada nenek-nenek di make upin sama mu'a. Tuh saya ngeliat waktu itu. Jadi saking nenek itu pengen tolong ya kerutan saya jangan kelihatan. Ini pipinya udah jatuh nih Bu, turun begini nih. Ya. Akhirnya sama mu'anya dipakein lakban. Itu saya lihat. Jadi di lakban dari sini ditarik sampai sini Bu. Kan yang tadinya turun dari area dagu ke pipi itu naik tuh kenceng tuh. Dilakban ya. Kemudian dari sini ke sini dilakban, ditarik karena udah begini, akhirnya ditarik kenceng.
Walaupun abis di make up layaknya gadis usia 30 tahun ya. Cuman kan tua itu tetap gak bisa disembunyikan. Ada orang artis-artis yang operasi plastik. Dulu ada lehernya dioperasi. Gimana dia gak mau kelihatan kerutannya. Ya kita kalau udah ada kerutan Bu, kita ngaca, jangan lupa baca doanya Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi alhamdulillah. Ya Allah, perasaan dulu cantik, sekarang lebih cantik lagi. Cuman bedanya ya kerutannya aja, tuh itu. Ya, tangan dulu kencang, tiba-tiba mulai loyor. Paha dulu kencang Bu, sekarang ya Allah loyor-loyor, alhamdulillah. Itu karunia dari Allah. Jadi ini disebutkan kedua, fala yahsulus syabab, nggak bisa muda itu diperoleh bi khidabi sya'ri bil hina, dengan menyemir rambut pakai inai, pacar warna. Jadi ibu-ibu kalau nanti mau nyemir juga harus lihat kandungannya. Kalau bisa inai atau henna yang halal, ya. Jangan sampai cuman karena mahalnya bagusnya tapi nggak tahu kandungan halal atau tidaknya. Nah ini nggak akan bisa. Orang mau disemir sebulan sekali, kalau yang namanya tua udah. Ya, jadi tua itu ada 3. Ini saya ngomong agak kasar nih Bu, mohon maaf Bu. Tapi tua itu pasti, ya. Dan saya berharap juga saya nyampe ke umur sebagaimana ibu-ibu saat ini. Jadi beruntunglah ibu-ibu yang sampai saat ini masih dikasih hidup sehat sama Allah. Dinikmati saja masa tuanya, alhamdulillah. Tua itu ada 3. Ada tua pamor, ada tua umur, ada tua kejemur. Ya, ada tua pamor. Ada orang masih muda tapi punya jabatan, punya kedudukan, punya ilmu, dituakan sama orang. Padahal masih muda tapi dituakan, ini tuanya tua pamor namanya. Ada yang kedua tua umur. Tua umur itu penglihatan sudah mulai kabur, ya, ubannya sudah mulai bertabur, giginya satu persatu mulai gugur, makannya tiap hari bubur, kalau jalan maju mundur. Emang begitu Bu? Enggak maju mundur. Ya artinya pikun Bu, mau kemana ya, kemana katanya. Bahkan kadang-kadang lupa rokaat sholat. Ini udah berapa ya katanya. Nah itu alhamdulillah kalau ibu sudah sampai di fase itu, Allah sayang, dikasih nikmat usianya panjang sama Allah. Karena kata Nabi SAW ya, annahu su'ila, Nabi itu pernah ditanya sama para sahabat, wahai Nabi, ayyun nasi khair, siapa manusia yang paling baik? Wahai, maka Nabi menjawab, man tala umruhu hasuna amaluhu. Kata Nabi, orang yang paling baik selama hidupnya adalah ia yang dikasih umur panjang sama Allah dan umur panjangnya dipakai buat berbuat baik. Panjang umur, amalnya banyak, nih cita-cita kita nih. Ada orang umurnya panjang Bu, tapi ahli maksiat, sholat kagak mau, nutup aurat gak mau, gibah rajin, ngadu domba orang hobi, ya. Nah ini umurnya tua, panjang umurnya, tapi tidak berkah. Maka kata sahabat bilang, qila fa ayyun nasi syarrun, kalau yang paling buruk dalam hidupnya siapa wahai Nabi? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang umurnya panjang tapi amalnya buruk. Kita pengennya yang mana Bu? Umurnya panjang, amalnya baik. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita masuk di antaranya ya. Dan yang ketiga, yang terakhir ya sebelum kita tutup nih, wasihatu bil adwiyati fala tahsulu sihatu binafsil adwiyati bal bisyifa'illahi ta'ala. Yang ketiga, apa yang gak bisa dicapai dengan hal tersebut, sehat dengan obat, itu gak bisa. Maka penyembuh itu datangnya dari Allah, bukan dari obat. Maka dalam Al-Quran kita lihat, ketika diturunkan ayat Al-Quran ataupun Al-Quranul Karim, apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah. Ini saya nyebut nama saya sendiri ya Bu ya.
Karena nama saya jadi doa ini mudah-mudahan. Orang tua saya dulu namain, kan gak sembarangan Bu. Ya mungkin ada pertimbangannya. Kenapa dinamain Syifa? Begitu. Oh Syifa itu artinya penyembuh. Ada Syifa, ada dawa. Ya. Kalau dawa artinya obat, kalau Syifa artinya penyembuh. Saya ingin tanya, apakah selalu yang menyembuhkan pasti dengan obat? Enggak. Ibu palanya puyeng. Apakah harus minum obat? Enggak. Diajak belanja sama laki hilang puyengnya. Berarti belanja itu jadi apa? Obat. Ya. Makanya kata Nabi SAW, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Dain ini adalah penyakit dalam artian fisik. Bengek, pilek, batuk, korengan, sakit gula, itu penyakit fisik, jasmani. Likulli da'in dawaun. Dan dawa itu adalah makna untuk obat fisik. Dan gak semua obat itu kan untuk ngobatin yang fisik. Kadang-kadang yang sakit bukan cuma fisik tapi hati, pikiran. Betul gak Bu? Ibu puyeng, mumet, galau, dikasih duit sama suami warnanya merah semua, kan hilang puyengnya. Galau di rumah, nangis tiap hari, mama lagi sakit Pak, badan sakit semua, kata papahnya. Ya udah mah yuk kita jalan-jalan ke luar negeri katanya. Tiba-tiba sehat afiat. Jadi itu ya. Kenapa Allah menggunakan kata dalam Al-Quran syifa, ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmah, bukan dengan kata dawa tapi kata syifa. Apa maknanya? Kalau dawa artinya obat, kalau syifa artinya penyembuh. Dan Quran itu jadi penyembuh. Tidak setiap obat dapat menyembuhkan, tapi kalau penyembuh udah pasti dia obat. Paham ibu-ibu? Ngerti maksudnya? Gak semua obat dapat menyembuhkan. Orang kalau terlalu overdosis makan obat bisa mati apa enggak? Bukan sehat, yang ada malah makin sakit, overdosis. Kebanyakan minum obat. Ibu makan obat warung tuh, obat buat mah, sehari ibu makan 8 biji langsung. Overdosis. Ya, maka itu. Ada lagi obat-obatan terlarang. Narkoba. Itu maslahat atau tidak? Tidak. Maka enggak semua obat dapat menyembuhkan. Itulah Allah menggunakan kata syifa. Syifa artinya menyembuhkan, bukan cuma dengan obat tapi dengan ridha dan izin Allah. Biarpun kata dia enggak minum obat, tapi kalau kata Allah sembuh, kun fayakun, sembuh. Ya. Jadi obat itu cuman wasilah. Gak semua sakit itu butuh obat, gitu ya. Saya teringat dulu Bu, kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu ya dalam surah An-Nisa ayat 164, saking dekatnya sama Allah, ada dalam Al-Quran disebutkan tadi An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima. Saking Musa dicintai sama Allah, Nabi Musa itu sampai pernah ngobrol langsung sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa punya privilege, ya, punya fasilitas luar biasa yang Allah berikan. Jadi kalau Nabi Musa berdoa itu nggak dikabul sama Allah. Cuman hentakin tongkatnya berubah jadi ular. Nabi Musa cuman berdoa, ya Allah tolong aku dengan kaumku Bani Israel yang akan melewati laut merah itu, Red Sea, tiba-tiba terbelah lautannya. Jadi semua yang didoakan sama Nabi Musa itu langsung dikabul sama Allah. Tapi ada satu ketika keadaan Nabi Musa sakit gigi. Doa sama Allah, ya Allah betapa sakitnya gigi yang kurasakan ini ya Allah. Tolong sembuhkan penyakit gigiku ini ya Allah. Maka turunlah ya wahyu dari Allah, petunjuk, wahai Musa, kalau kamu pengen sembuh sakit giginya, silahkan ambil daun itu, ya, kemudian diusapkan, dimakan, diletakkan di area gigimu yang sakit. Itu petunjuk Allah kala itu. Dilakuin sama Nabi Musa, ditaruh daunnya, tanamannya, diolah sama dia, ditempelin ke giginya yang sakit. Qadarullah wa masya'a fa'ala, seketika itu langsung sembuh sakit giginya. Udah?
sembuh. Gak jalan lama, berapa lama kemudian sakit giginya kambuh lagi. Pas sakit giginya kambuh lagi, kata Nabi Musa, gampang, udah dapat petunjuk dari Allah. Tuh daun itu tuh diambil sama Nabi Musa. Ya, ditaruh berhari-hari, kok gak sembuh-sembuh ya katanya. Ditaruh terus, kok gak sembuh-sembuh. Nabi Musa ngangkat tangan kepada Allah, ya Allah, kenapa ya Allah engkau tidak menyembuhkan sakit gigiku? Kemarin aku berdoa sekali engkau langsung sembuhkan. Kata engkau bisa ya Allah dengan tanaman itu. Tapi kenapa ketika aku pakai lagi tanaman tersebut tidak ada efek apapun terhadap sakit gigiku? Apa kata Allah kala itu? Wahai Musa, kenapa sakit gigimu yang pertama aku sembuhkan? Karena engkau menggunakan daun itu bisabab karena meminta kepadaku. Daun itu cuma jadi wasilah, tapi pada hakikatnya engkau minta kesembuhannya kepadaku. Tapi sakit gigi yang kedua, engkau ujuk-ujuk ambil daun itu tanpa langsung minta kepadaku. Paham gak ibu-ibu? Paham ya? Jadi ibu sakit nih, saya ambil contohnya gini, ibu sakit perut. Ya Allah, saya sakit perut, sembuhin, ya Allah sembuhin. Sambil doa, sambil ikhtiar, tiba-tiba ada yang ngasih info. Bu, coba deh minum obat ini. Ini herbal nih buat perutnya. Diminum. Ya Allah, makasih, mudah-mudahan wasilah ini tetap engkau yang memberikan kesembuhan. Ini cuma wasilah ya Allah. Diminum, dimakan, sembuh penyakitnya. Keesokan lagi, kambuh. Kata ibu, gampang kalau kambuh udah ada obatnya katanya. Langsung ibu minum tanpa ibu berdoa kepada Allah. Kok tumben-tumbenan nih obat gak berfungsi? Betul gak? Pernah gak kita ngerasain kayak begitu? Sering? Karena apa? Karena kita menganggap obat itu yang menyembuhkan, bukan Allah yang asy-syafi, maha penyembuh. Kala itu Nabi Musa menangis, meminta ampun kepada Allah. Disitulah ia sadar bahwa sakit gigi yang kedua, dia bukan minta sama Allah, tapi langsung minta sembuh kepada tanaman tersebut. Maka hati-hati, yang nyembuhin bukan obat, bukan tanaman, tapi yang nyembuhin Allah. Sehebat apapun dokternya, sebagus apapun rumah sakitnya, semahal apapun fasilitas rumah sakit tersebut, tapi kalau Allah nggak berkehendak sembuh, nggak bakalan sembuh. Tapi ada orang yang cuman baca Fatihah, tuh ustadz kampung cuman Fatihah ini sembuh orang. Kenapa? Karena benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi pelajaran buat kita. Kalau sehat itu tidak bisa dengan obat, karena sehat itu bisyifaillahi ta'ala, melalui penyembuhan yang berasal dari Allah Ta'ala. Insya Allah ini jadi reminder buat kita semua, muhasabah. Pulang dari sini kalau sakit kembaliin ke Allah, kalau minta apa-apa kembaliin ke Allah, kalau dikasih tua gak bisa disembunyiin karena itu sudah hadiah dari Allah, ya Bu ya. Kalau pengen kaya raya, ikhtiar sama doanya harus seimbang, gak bisa cuman ngelamun, karena semua yang ngasih Allah dan akan kembali kepada Allah. Baik ibu-ibu, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup? Bunda-bunda ada yang ingin bertanya ke Ustazah Syifa, silakan. Saya minum ya. Silakan Bunda, mungkin di luar tema juga boleh ya Ustazah ya. Iya silakan, mumpung ada Ustazah, ayo silakan bertanya apa yang ingin ditanyakan. Yakin gak ada yang mau bertanya? Gak ada yang mau. Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Eca. Saya mau bertanya dan sharing sedikit. Alhamdulillah saya sudah berjalan 2,5 tahun sebagai survivor kanker payudara. Masya Allah. Dan kanker saya itu sudah menyebar, tidak hanya di payudara, getah bening dan tulang. Jadi ada 3 kanker. Dan semuanya itu ganas dan sudah masuk stadium 4. Stadium 4. Ya. Jadi saat itu 2023 bulan Juni saya sebagai wanita karir di perbankan, Ustazah, selama 30 tahun di 3 bank. Saya sharing sedikit ya Ustazah. Jadi memang yang di pikiran saya itu hanya ada impian, pengen ini, pengen itu, pengen itu gitu ya. Karena memang di usia 57 tahun ayah saya sudah meninggal. Jadi saya punya 2 kakak.
Nah, namun memang dalam satu keluarga ini kan ada yang ekonominya bagaimana, dan alhamdulillah karena saya wanita karir, pekerja keras gitu ya, alhamdulillah saya bisa membantu keluarga dan almarhum ibu saya tanpa saya berpikir untuk bahagia gitu loh Ustazah. Akhirnya pas 2023 kemarin saya lagi bekerja baik-baik aja, tidak merasakan sakit apa-apa. Tiba-tiba pas Idul Adha saya merasa sakit, payudaranya nyeri. Karena saya takut, saya diemin 1 bulan. Akhirnya lama-lama dia seperti bakso di bawah payudara, nggak apa-apa ya di sini ibu-ibu semua ya. Iya. Ini untuk belajar. sharing juga ya jadinya. Iya. Oh, itu jadi seperti benjolan. Iya. Jadi Benjolan. yang namanya ganas itu tidak pakai tanda-tanda. Iya, Jadi iya. kanker yang berbahaya itu tidak pakai tanda-tanda. Betul, nggak ada Kenapa ya. saya pengen sharing ke ibu-ibu? Itu nggak ada bridgingnya ya, tiba-tiba aja Ya, gitu. karena saya wanita karir, itu jujur, saya tuh kalau makan pengennya yang cepet. Jadi junk food, Instan ya. bakso, mie ayam, apalah samping kantor tuh semuanya junk food, dari burger, pizza semuanya ada. Jadi saya tuh real foodnya jarang? Ya, jarang. 4 sehat 5 sempurna hanya Sabtu Minggu. Oke. Dan di otak saya tuh cuman impian gitu ya. Akhirnya saya disentil sama Allah di 2023 bulan Juni. Sakit payudaranya, panas dingin, saya pikir mau menopause. Karena waktu itu usia saya 50. 50. Iya kan? Akhirnya saya diemin 1 bulan, cepet Ustazah, 4,6 senti ya, mili ya, iya. segini ya, sebakso kecil itu menonjol di bawah. Akhirnya saya ke Mayapada, divonis langsung Kanker. Ustazah, tumor ganas, 2 hari kemudian kanker stadium 4. Di situ saya dunianya langsung hancur, karena kankernya nggak hanya 1 tapi 3. Terus Itu saya bilang, mohon maaf ya, di PD yang berbeda atau satu PD di gitu? sini aja. Dan saya melakukan 2 rumah sakit karena saya nggak percaya gitu kan. Ternyata kanker juga, kanker tetap di sini. Akhirnya di situ saya hancur, udah pasrah. Ya mungkin kalau nggak kuat iman agak gila sedikit gitu ya. Saya cuma berpikir berapa lama lagi nih saya mati gitu kan. Ya alhamdulillah saya punya kakak mungkin Mbak Meske itu menguatkan saya untuk kajian ke sini. Tapi kan saya nggak bisa lagi cancer. Jadi saya ikutin terus tuh online. Terus saya divonis untuk segera. Kalau nggak segera bisa menjalar kemana-mana. Itu harus operasi? Ya. Lah itu. Saya akhirnya ke MRCC Siloam. Tadinya mau ke Penang, tapi dokter saya alhamdulillah di MRCC kan banyak Chinese ya dan non Muslim. Ya itulah Allah kasih saya profesor Wasilah ya. umur 69 dan dia Islam. Dia cuma bilang, "Ibu, apa yang ibu takutin?" katanya. Sorry Ibu, Siloam MRCC, Senayan ya? iya. Semanggi ya? Khusus. Kayaknya itu dokter yang kemarin saya datangin juga Jadi mungkin. Profesor Cos Piadi, dia guru besar Yang ahli Dia itu cuma ya? bilang gini, "Ibu kenapa takut?" Pertama, ibu punya asuransi. Di luar nggak punya asuransi. Iya. Kedua, semua itu Allah yang kasih. Kalau Allah menyembuhkan bisa. Jadi saya harus apa? Dok, saya bilang, serahkan diri, pasrahkan diri. Tapi kan nggak mudah ya, Ustazah. Akhirnya saya kemo 44 kali. 44? Dari rambut saya segini Masya Allah. sampai gundul. Rambut saya tuh tebal banget sampai gundul. Akhirnya saya agak kayak orang gila sedikit gitu Iya. Kayaknya udah pasrah deh. Walaupun iman saya kuat, tapi kayaknya dihadapin sama cancer itu bukan sesuatu yang Iya, gimana. hampir Tapi alhamdulillah, rata-rata tadi survival Iya, cancer iya, itu ya iya. mental juga kena kan. Iya, kenapa saya pengen berbagi di sini sama ibu-ibu, karena saya berpikir maaf ya Ustazah, bukan saya nggak percaya sama Allah. Pas saya diberi cancer, saya makin percaya sama Allah. Makin deket Allah kan? itu kayaknya hadir. Karena saya bukan ria ya. Saya punya insurans yang 1 tahun 10 miliar. Tapi saya masih takut. Setiap kemo itu seminggu 2 kali 400 juta. Iya. Dan saya lakukan selama setahun setengah. Walaupun udah di cover ya, itu Walaupun tercover di-cover, semua. tapi saya berpikir takut mati. Karena Iya, apa yang iya. mau saya bawa? Saya Betul, 30 betul. tahun karir terus gitu. Betul, Cuman betul. sholat, yang ngaji sekenanya, nggak pernah ke kajian, ya cuman offline. Akhirnya kakak saya Mbak Meske bilang, "Lu ikut offline, kuatin batin. Biar nggak kayak orang gila gitu ya." Iya, Saya iya. ngeliat kaca, botak, alis nggak ada, rambut nggak ada. Saya mikir, aduh ini apa gitu ya. Tapi ternyata Allah punya kuasa. Saya sengaja disentil Allah, akhirnya saya berhenti bekerja. Akhirnya saya full kajian. Dan alhamdulillah
1 tahun percis banget di saat dokter bilang saya tidak menjamin ibu sembuh. Semua SK Allah. Tapi Allah kasih saya berpikir ya udahlah, Allah saya bersihin 1 kanker aja nggak apa-apa. Saya ada 3. Dan stadiumnya dari 4 ya turuninlah Allah jadi 2. Ternyata saat kemo kan sakit banget ya Ustazah. Iya. Ya kalau ada yang mau tanya rasanya kemo kayak Allahu apa? Akbar. Ya itu kayaknya latihan masuk neraka. Dipegang sakit. Belum lagi afternya kan, Ya, dipegang panasnya sakit, apanya badannya, semuanya. belum mental kena, setiap kemo panas saya 40. Iya. Bapak saya coba bilang istighfar jangan lepas. Jadi saat kemo saya tetap la ilaha illallah Allah, karena saya berpikir umur saya bisa kapan aja. Iya. Banyak orang yang 2 kali 3 kali kemo kan lewat ya. Alhamdulillah dengan kajian Rumil ini saya di kemo sambil Terus online. deketin sama Allah, sambil sambil online, dengerin kajian. kajian. Alhamdulillah ya, saya bisa melewati 44 kali Ustazah, dan Allah tuh maha baik. Saya dikasih bersih total. Sembuh sama Allah. Oh, Masya Allah, qadarullah. Jadi saya selalu, maaf ya, kenapa dari tadi saya pegang handphone, kayak saya punya grup cancer. Saya bilang mau sembuh, jangan berpaku sama obat, tapi bertakwa, merubah diri ke kajian. Ini ke kajian gak gampang loh Ustazah, setannya banyak ya. Pasti ke mall aja, ke arisan, kemana. Saya dulu ke kajian sama kakak saya. Sekarang kakak saya ke kajian lain, saya jalan sendiri. Dan saya kalau nggak ke kajian, maaf ya, saya kayak sakau. Saya ngerasa, gila kalau gue mati, kapan, gimana? Jadi saya lebih senang melangkah seperti ini. Jadi ya, saya cuman sharing ke ibu-ibu. Ini dikasih kalau ujian, jangan pernah bilang itu ujian, tapi Betul, itu betul. hadiah dari Allah. Ini kalau saya dimana ambil- Allah pengen sentil kita supaya kita lebih baik. Betul, Nah, betul. pertanyaan saya adalah Ustazah, kadang kalau orang tahu saya sembuh, selalu bilangnya gini, kok kamu bisa sih sembuh? Pas saya kena cancer, kok kamu bisa sih kena? Pas saya dibayarin insuran sampai setahun 3,5 M, kamu sih enak punya asuransi. Sebagai survivor cancer, apa jawaban yang harus saya jawab kepada teman-teman saya yang seperti itu? Karena kadang, walaupun saya sudah sehat, kadang mental saya juga kadang kena, Ustazah. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah, saya pengen ngucapin barakallah, alhamdulillah atas kesembuhannya. Ibu, mudah-mudahan ini didengar juga sama para pejuang ya, para survival cancer yang ada di luar sana. Karena banyak orang yang ketika kena cancer mereka nggak bisa survive, dan ya itu kadang-kadang gini, yang membunuh bukan kansernya tapi mentalnya yang sudah down terlebih dahulu. Itu banyak yang seperti itu. Sakit apapun sebenarnya, bukan cuma kanser, tapi orang dikasih penyakit berat akhirnya mentalnya kena down, dah disitulah akhirnya drop ya. Termasuk kemarin kayak COVID-19. Jadi yang membunuhnya tuh bukan COVID sebenarnya, bukan flu-nya, tapi mentalnya, ketakutannya ya. Masuk rumah, nggak boleh ketemu siapapun, nggak boleh bersentuhan sama sekali, nggak boleh. Orang sakit ketakutannya, akhirnya mentalnya yang down. Nah ini alhamdulillah kita lihat banyak para pejuang cancer yang disembuhkan oleh Allah, diantaranya ibu. Kalau saya ambil benang merahnya, saya tarik kesimpulannya, ini sesuai dengan firman Allah, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Kita nih hidup ibu, ujian kita 2, kesenangan, kesedihan, ya. Mungkin Allah tuh kemarin ngasih bala ya, penyakit itu masuk dalam kategori bala ya. Jadi tanda Allah cinta sama hamba itu ibtalahum, diuji. Jadi kalau ada hamba yang nggak pernah diuji, hidupnya istidraj. Tapi kalau dia diuji, tandanya Allah masih cinta sama kita, makanya dikasih bala, salah satunya penyakit. Mungkin kemarin saat kita senang, kita lebih sulit dekat sama Allahnya. Tapi ketika Allah kasih ujian, di situ Allah pengen bikin kita sadar bahwa ternyata saya tuh punya Allah kemana aja dari kemarin. Sebab banyak orang yang diuji dengan kesenangan, dia makin lalai bu. Saya ambil contohnya sholat. Orang kalau makin kaya, sholatnya makin cepat. Takbirnya Allahu Akbar.
Assalamualaikum. Tapi semakin dia sedih, semakin dia diuji dengan kesedihan, kemiskinan, penyakit, saya yakin yang lagi dikasih sakit pun itu takbirnya aja beda. Allahu Akbar. Ini bukan cuma yang sakit, yang banyak utang juga begitu. Dari mulai takbirnya dirinya udah beda. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ada orang yang memang baru sadarnya tatkala diuji dengan kesedihan. Tapi ada orang juga yang diuji dengan kesenangan, dia sudah menyadari itu. Nah masing-masing. Artinya apa? Kesedihan, kesenangan, semua ujian. Harta banyak itu ujian. Pasangan tampan cantik itu ujian. Penyakit itu ujian. Semua ujian dari Allah. Dan orang yang masih diuji sama Allah, tandanya Allah rindu sama kita. Allah pengen tahu, kamu ridho enggak? Kamu ikhlas gak ngelewatin yang saya kasih? Kalau kamu ikhlas melewati hal tersebut, saya akan naikkan derajat kamu lebih tinggi, derajat untuk lebih dekat denganku. Kan di sini ada hikmahnya. Allah kasih ibu penyakit, di situ ibu lebih merasakan kehadiran Allah. Ya Allah, ternyata sebanyak apapun duit saya, asuransi saya, nggak ada yang bisa nolong. Sehebat apapun dokter itu yang saya datangin, semahal apapun rumah sakitnya, dokter akan tetap mengatakan, mohon maaf ibu, saya cuman dokter yang nyembuhin Allah. Ibu mau bayar saya puluhan miliar juga, saya nggak bisa bikin orang hidup lagi, saya nggak bisa bikin orang lari dari kematian, saya nggak bisa nyembuhin penyakit orang, karena kembali Allah yang punya kuasa. Itu. Di sini Allah ngedeketinnya dengan cara yang baik. Jadi Allah cuman pengen ngasih apa disebutnya ya. Ini contohnya gini Bu, kita dulu sekolah kan ya Bu ya. Kita semua sekolah. Ngadepin ujian kita sampai nangis nggak Bu? Susah banget matematika nih ya Allah. Puyeng bener ngitungnya. Sampai nangis kita belajar, begitu ngisi ujian pelan-pelan kita. Tapi qadarullah ketika sudah kita ikhtiar melewati tangisan itu, lulus ujiannya. Bahagia apa enggak? Bahagia. Dan dari ujian itu kita bilang, ya Allah alhamdulillah kalau nggak diuji kemarin saya mungkin nggak tahu tuh akar matematika ini. Nah itu. Jadi ujian Allah itu memberikan efek bahwa sebenarnya kita butuh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak ada tempat kembali, harta nggak ada nilainya, semua nggak ada nilainya kecuali Allah. Dan di sini selamat, ibu sudah lulus ujiannya. Karena setelah Allah kasih penyakit, ibu jadi hamba yang lebih qarib, dekat sama Allah. Hatinya bertaut ke majelis, pengennya ngaji, sholatnya mungkin insya Allah lebih khusyuk lagi. Nah itu gak usah pernah disesali yang pernah terjadi, justru itu jalan kita dekat sama Allah. Ya kita baca Fatihah juga ya buat Ibu Teresia ya Ibu ya. Ibu Teresia Amelia Arsil binti Arsil Novaro, mudah-mudahan sembuh total, benar-benar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan datang lagi penyakitnya. Dan kita doakan juga yang sedang berjuang seperti Ibu Teresia dulunya, mudah-mudahan baik itu pejuang kanker ataupun yang lainnya Allah berikan kesembuhan, sakit apapun itu diberikan keikhlasan, dan mudah-mudahan dengan sakitnya sebagai penggugur dosa dan yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir sebelum saya tutup, kalau mau lihat gambaran penyakit itu paling dekatnya lihat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub bukan kanker sih Bu, cuman berat banget penyakitnya. Mungkin Ibu dulu kanker tahun 2023, sembuhnya 2024, alhamdulillah. Dan itu lama juga ya, 1 tahun kan berjuangnya luar biasa. Tapi mari ketika kita lagi ngerasain beratnya itu, ini gak usah ibu-ibu deh, saya deh nih ya. Saya lagi diuji sama Allah, sakit juga. Kemarin saya kena dermatitis atopik, ya. Ini termasuk tangan saya perubahan kulit, jadinya kayak panu nih. Jadi kayak panu apa disebutnya? Tapi ini bukan panu, namanya hipopigmentasi. Dan ini prosesnya berbulan-bulan sembuhnya. Muka saya juga, cuman karena saya tutupin make up jadi nggak kelihatan. Ini semuka nih. Ini kalau kelihatan ada kayak dikit kan? Nah ini kalau dibuka sebenarnya putih kayak gini semuanya.
Dan ini qadarullah kejadiannya cuma seminggu kemarin. Saya pulang after umroh. Ternyata apa, melanin dalam kulit saya berkurang. Dan saya nggak bisa kena matahari sama sekali. Yang ada nanti terbakar lagi merah, saya nggak tahu karena apa. Datang ke dokter, udah berapa dokter yang saya datengin. Karena pengen sembuh, pengen hilang. Kalau kemarin tuh sambil gatal, sambil panas muka, sambil menggaruk ya. Tapi ketika walaupun sekarang sudah seperti ini, awal-awal saya ngaca, saya nangis gitu Bu. Saya bilang, ya Allah kok jadi gini wajah ya. Ini gimana hilangnya, orang nyangkanya panu. Saya bilang, aduh ya Allah gimana. Saya datang ke banyaknya dokter. Tapi sekarang saya mulai berdamai dengan diri saya sendiri. Saya ngaca, saya bilang Alhamdulillah ya Allah, ya nggak apa-apa saya bilang. Masih bisa ditutupin sama make up saya bilang kan. Ada orang yang kulitnya bukan bermasalah lagi, kena kanker kulit malah. Saya bilang Alhamdulillah. Jadi kalau kita lagi nggak terima nih dengan ujian yang lagi kita hadapi gitu ya. Semua kita kan punya ujian ya Bu, termasuk penyakit. Maka lihat orang yang lebih susah ujiannya dari kita. Nabi Ayub 18 tahun penyakitnya baru sembuh. 18 tahun Nabi Ayub. Itu saking hebatnya itu penyakit kulit Nabi Ayub. Sampai kalau beliau pakai baju tuh kulitnya nempel sama bajunya. Itu saking dimakan belatung itu dalam riwayat. Ya, 18 tahun. Kita 1 bulan aja udah banyak ngeluh kita kan, nangis kita ya wajar, kita manusia. Tapi tatkala kita berat banget, lihat Nabi Ayub alaihissalam, ya Allah, seberat apa dulu Nabi Ayub. Kemudian dibalikan lagi nikmatnya sama Allah. Nah itu tanda kita pengen dideketin lebih dekat sama Allah. Gitu ya Ibu ya. Baik Ibu-Ibu, karena sudah 11:30, insya Allah nanti kita lanjut lagi di kajian bulan depan. Masih ada kajian? Atau Ramadan masih ya? Masih ya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat afiat, panjang umurnya sampai ke bulan suci Ramadan. Kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakillah khair Ustazah.